Sebuah bus tertangkap basah petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya tengah menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Bahaya sekali. Kalau Bapak Ibu memaksakan keluar, supir yang tadi menurunkan ini tidak terbang. Bus yang mengarah dari Cawang menuju Selipi dipergoki petugas menurunkan penumpang di tempat yang tak semestinya. Menurut petugas, perilaku yang tidak taat aturan ini dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Meski hanya memberikan teguran ringan kepada sopir bus dan para penumpang, namun petugas akan menindak tegas sopir bus dengan sanksi tilang jika masih melanggar peraturan. Kepada penumpang yang turun dari bus karena tidak mau turunnya di halte yang sudah disediakan di depan Polda Metro Jaya. Petugas berharap teguran ini bisa membawa kesadaran bagi penumpang dan sopir bus agar kedepannya tidak lagi menurunkan penumpang di sembarang tempat, terutama di ruas tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dari rekaman video amatir yang viral, tampak seorang oknum Polantas memberhentikan seorang pengendara sepeda motor wanita di kawasan Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Tak usah lama, oknum Polantas tersebut tampak memberikan sesuatu diduga kunci sepeda motor sang pengendara wanita tersebut. Di saat itu pula terekam video pengendara motor wanita memberikan uang sebesar Rp100.000. Usai menerima uang, oknum Polantas pergi meninggalkan pengendara wanita. Diduga uang yang diberikan pengendara motor wanita kepada oknum Polantas sebagai uang damai. Belakangan diketahui oknum Polantas tersebut inisial Aibtu RH yang bertugas di Satlantas Polrestabes Medan. Bahkan Aibtu RH terbukti telah melakukan penindakan hukum secara tidak profesional. Yang kita lihat sama-sama rekan-rekan mungkin sudah melihat tidak terjadi hal seperti itu dan ada indikasi memberikan uang sebesar Rp100.000. Atas perbuatannya, kini Aibtu RH telah mendapat sanksi ditempatkan di Patsus di Propam Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharhab, iNews melaporkan. Seorang staf desa Panaikang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dilarikan ke IGD RSUD Syekh Yusuf usai mengalami luka tembak di punggung sebelah kanan. Korban harus menjalani operasi pengangkatan proyektil. Diduga korban ditembak orang tak dikenal menggunakan senapan angin. Peristiwa terjadi Kamis dini hari saat korban sedang duduk di depan rumahnya. Pelaku kemudian langsung melarikan diri. Kami akan mengambil beberapa keterangan saksi. Ini ada beberapa versi, ada yang mengatakan naik motor, ada yang mengatakan jalan kaki. Jenis senjata ini sementara kita dalami, kita tunggu juga proyektil yang akan dikeluarkan melalui tindakan operasi, lalu kita uji lab. Hingga kini polisi masih memburu pelaku dan mengungkap motif penembakan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan, dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Dan kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang inilah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya, Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Itu apinya takut nih. Ya Allah, gede banget. Emang Bapak santri mana ya? Dari rekaman video amatir terlihat kepanikan para karyawan saat melihat kepulan asap yang berasal dari gudang produksi pabrik makanan cepat saji di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Api diketahui berasal dari mesin pendingin yang terbakar pada area gudang produksi pabrik makanan cepat saji tersebut. Percikan api diketahui muncul saat pekerja melakukan pengelasan pada mesin pendingin yang rusak. Api dari proses pengelasan mengenai bahan mudah terbakar serta freon mesin pendingin hingga akhirnya api membesar dan membakar sedikitnya 11 mesin pendingin pada gudang produksi. Nah, untuk kronologisnya, adugan awal itu ada perbaikan mesinnya. Nah, ternyata las dia, las. Peredam daripada mesin itu terbuat dari busa. Nah, percikan dari las itu mengenai busanya. Itu dugaan awal. Ada korban jiwa dalam kebakaran ini, api berhasil padamkan 2 jam kemudian dan menurunkan sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.